Satu sejarah. Ada 3 pelatih timnas Indonesia dari latar belakang asing yang perlu menjadi catatan serius bagian dari sejarah panjang timnas PSSI Indonesia, yakni yang pertama Anton Tony Pokanik atau yang biasa dipanggil Tony Pokanik. Ini pelatih asal Yugoslavia yang memimpin tim Garuda dari tahun 1954 sampai 1963. Yang mana Tony Pokanik ini pelatih yang cukup keras dan juga dia tahu karakter pemain Indonesia yang bermain sangat cepat di semua lini. Jadi itu yang ditingkatkan oleh si Tony Pokanik ini. Tony Pokanik bisa menghasilkan beberapa pemain berkualitas kelas dunia bahkan waktu itu, yakni yang pertama Yudo Hadianto, penjaga gawang Indonesia sampai disebut adalah kiper terbaik di Asia. Dan Yudo Hadianto menemukan momentum terbaik adalah saat bertemu timnas PSSI Indonesia bertemu dengan timnas Rusia, yang mana waktu itu timnas Rusia dikawal oleh kiper terbaik di dunia pada saat itu, yakni Lev Yashin. Beberapa hasil yang prestasi yang diraih oleh Tony Pokanik ini adalah semifinalis Asian Games 1954 yang mana akhirnya dihentikan oleh Rusia pada saat itu. Lalu setelah itu ada perempat final Olimpiade Melbourne tahun 1956. Lalu setelah itu ada perunggu Asian Games tahun 1958. Untuk beberapa pemain yang lain yang dihasilkan oleh si Tony Pokanik, yakni dari belakang ada Roni Patrick Nasarani, salah satu back sayap terbaik di era segitu. Lalu setelah itu di gelandang kita kenal adalah Aliando atau biasa dipanggil Sinyo Aliando. Lalu ada Surya Lesmana dari Bandung. Lalu ada Iswadi Idris dari Makassar. Lalu setelah itu ada Abdul Qadir. Lalu setelah itu ada Bob Hippie, Junaidi Abdillah. Nah, untuk penyerang depan kita semua tahu bahwa pada era Tony Pokanik memiliki penyerang timnas yang memiliki heading terbaik sampai sekarang mungkin itu adalah Yaakob Syahsale. Lalu setelah itu Yaakob Syahsale didampingi oleh second striker terbaik di Asia pada saat itu, yakni Sucipto Suntoro atau yang disebut Gareng. Lalu setelah itu juga ada pemain-pemain dari Bandung lainnya, yakni Omo Wowo yang juga memiliki kualitas pemain depan yang terbaik pada saat itu. Lalu pelatih asing terbaik kedua adalah versi saya adalah Will Cooper yang memimpin tim Garuda tahun 1975 sampai 1976. Will Cooper ini adalah mantan pelatih Feyenoord Belanda yang mana disebut Albert Einstein-nya sepak bola karena beliau adalah salah satu pelatih yang secara detail menjadikan sepak bola menjadi sebuah ilmu yang mana akhirnya dibukukan, mulai dari penguasaan sepak bola, skill sepak bola, lalu skill tim, lalu setelah itu ada penerapan taktik penyerangan secara bersama, lalu setelah itu penyerangan taktik secara individu. Nah, Will Cooper ini cukup sukses karena dia adalah salah satu mantan pemain timnas Belanda yang akhirnya ke Indonesia dalam rangka mengembangkan total football Belanda di Indonesia. Dan akhirnya sekali lagi Will Cooper pun melanjutkan keberhasilan Tony Pokanik untuk tingkat Asia. Jadi bisa menghasilkan pemain-pemain berkelas yang lainnya, yakni Dede Suleman, lalu Rudy William Kelces, lalu ada setelah itu pemain muda dari Papua era segitu, yakni Ruli Nere, lalu Iswadi Idris yang sudah senior digabungkan dengan pemain junior seperti Gusnul Yakin dan Joko Malis, serta back dari Persibaya Surabaya ini Rai Bawa. Ini yang menjadi timnas era selama setahun kepemimpinan Will Cooper cukup ditakuti karena memiliki gaya total football yang luar biasa. Lalu setelah itu pelatih ketiga asing terbaik yang luar biasa tentu adalah saya sebut Anatoly Polosin yang berasal dari Rusia, yang memimpin tim Garuda tahun 1987 sampai 1991. Diakhiri dengan meraih medali emas SEA Games Filipina tahun 1991. Nah, sekali lagi kombinasi junior dan senior yang dikembangkan oleh Anatoly Polosin cukup menjadi panutan buat pelatih-pelatih timnas selanjutnya. Waktu itu Anatoly Polosin bisa mengembangkan
mengkombinasikan pemain senior seperti Robby Darwish, lalu Hana Quing, lalu penjaga gawang Edi Harto dan juga Kapten Ferril Ramon Hatu, digabungkan dengan pemain junior seperti Sudirman, Rocky Putire, lalu Widodo Cahyono Putra sampai Peris Andria. Tapi yang jelas bahwa Anatoli Polusin juga pernah melatih terlalu keras sehingga beberapa pemain timnas Seras gitu mengundurkan diri, ya. Ini salah satunya adalah Jaya Hartono.